Halo, selamat pagi. Selamat bertemu di sekolah minggu online. Hari ini Lause ditemani Lause Ineke, Lause Fangfang, selamat pagi, dan Lause Foni. Nah, sebelum kita memujikan pujian untuk Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi dan menjaga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjaga hati kami, mata kami, mulut kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Siap! Yuk kita bangkit berdiri, kita sapa Tuhan kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk puji Tuhan dan dengar firman-Nya. Say yes, 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 yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk berdoa dan taat pada Tuhan. Amin, 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 haleluya. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk puji Tuhan dan dengar firman-Nya. Yes, 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 yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk berdoa dan taat pada Tuhan. Amin, 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 haleluya. Amin, 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 haleluya. Amin, 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 haleluya. Aduh Lause, bosen loh Lause. Sudah berapa lama kita ini di rumah terus loh. Gak bisa ketemu sama Lause, gak bisa ketemu sama murid-murid. Iya, gak pernah makan restoran, gak pernah ke mall Loh, gimana ya? tapi walaupun kita harus di rumah terus, Tuhan itu memberikan kita berkat spesial yang lain. Apa tapi Kalau dulu itu ya, mama sama papa itu dari pagi sampai malam tuh sibuk. Antar anak sekolah, terus masak, kerja, jemput lagi, antar les. Kita jarang makan malam bersama. Kita jarang ketemu sama mama. Ya juga ya. Sekarang 1 kali 24 jam kali 7 hari kali 4 minggu dalam sebulan. Kita bisa bersama-sama dengan mama banyak papa. Ya? Iya, banyak. Iya, itu berkat spesial yang diberikan Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan, ayo kita semangat, kita tetap berdiri, kita nyanyikan Kalau Kau Anak Tuhan.
Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan berputarlah, swing. Kalau kau anak Tuhan berputarlah, swing. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan berputarlah, swing. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan berputarlah, swing. Kalau kau anak Tuhan berputarlah, swing. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan berputarlah, swing. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya bum bum bum, swing. Amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya bum bum bum, swing. Amin. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan semuanya bum bum bum, swing. Amin. Pintar semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu firman indah di hatiku loh, Cuman anak-anak sebelum mendengarkan firman Tuhan, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak bisa scan QR code di bawah ini dengan pertolongan Papa, Mama, Koko, Cece. Ya, Oke. ayo kita mau menyanyi firman indah di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, tambah besar, tambah besar, berbuah, berbuah, berbuah. Kita katakan sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik saja bukan? Ya, Lose berharap kalau kalian di rumah baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini setelah tadi kita mendengarkan pujian, kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau membaca sebagian firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik di rumah tolong persiapkan Alkitabnya ya. Ya, bawa Alkitabnya. Kita sambil kita sekolah minggu online kita bawa Alkitab kita, ya. Adik-adik, sebelumnya Lose punya sesuatu ini. Nah, apa ya? Bisa buka ya. Wow. Ada yang tahu benda apa ini? Apa? Tisu? Bukan. Ini bukan tisu. Ada ini perbannya. Ya. Nah, ini adalah perban. Perban tahu nggak biasanya untuk apa adik-adik? Ini perban biasanya untuk luka yang ada di tubuh kita adik-adik. Ya, lukanya macam-macam, mungkin karena kena benda tajam, kita habis jatuh. Jadi perban ini digunakan untuk melindungi tubuh kita dari kuman penyakit. Nah, Lose punya pengalaman adik-adik. Dulu Lose pernah pakai perban ini. Kenapa? Karena Lose punya luka di kakinya Lose. Ya, sakit banget. Buat jalan sakit lukanya. Ya, jadi buat duduk juga sakit. Ya, jadi adik-adik bisa bayangkan, itu masih satu luka Lose punya. Kalau Lose punya banyak sekali luka di tubuhnya Lose dan gak ada orang yang bisa tolong Lose, adik-adik bisa bayangkan betapa menderitanya Lose. Ya, adik-adik, hari ini Lose mau cerita tentang seorang panglima perang yang punya banyak sekali luka di tubuhnya. Ya, tapi sebelum kita mau lanjutkan cerita kita, Lose mau ajak kalian untuk berdoa. Kita tadi juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita juga mau bawa doa persembahan kita kepada Tuhan. Ayo kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati Papa Mama. Kami hari ini Tuhan mempersembahkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Tuhan, kami juga hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai Lose untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bisa kami mengerti Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan cerita Lose mau ajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 ya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Ya. Oke, kita mau hafalkan ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, pendek ya ayatnya ya. Ya. Ayo kita baca lagi supaya kita bisa hafal ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, adik-adik sudah semakin hafal ya. Kita baca sekali lagi, kita hafalkan sekali lagi
supaya bisa hafal. Ya, ayo sekali lagi ya. Nah, 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, oke, jadi sudah semakin hafal ya. Jadi nanti Lause berharap kalian hafalkan lagi supaya semakin hafal ayat hafalannya. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita tadi tentang panglima perang yang banyak sekali luka di seluruh tubuhnya. Nats Alkitab hari ini itu terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Ya, adik-adik tolong dibuka. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Lose tunggu. Sudah ya? Sudah ketemu semua ya? Oke. Nah, adik-adik, mari kita baca. Kita nggak usah baca semuanya. Kita baca beberapa bagian saja. Yang pertama kita mau baca yang ayat pertama. Ya, kita mau baca sama-sama. Oke. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, adik-adik, di ayat 1 ini diceritakan bahwa yang Lose maksud tadi adalah Naaman. Siapa adik-adik? Naaman. Ya, tadi disebutkan bahwa Naaman ini adalah seorang panglima Raja Aram di negeri Aram. Ya, karena dia panglima, seringkali Raja mengutus Naaman untuk berperang, memimpin pasukan Aram melawan bangsa lain. Dan seringkali Naaman ini ketika memimpin pasukannya berperang, dia menang adik-adik. Menang perang, sering dia menang perang. Ya, karena itu Raja itu sangat sayang sama Naaman. Jadi Naaman sangat disayangi Raja. Jadi boleh dikatakan pada saat itu Naaman seorang panglima yang hebat karena sering menang. Dan dia terkenal di negeri Aram. Tetapi, nah ini ada tetapinya adik-adik. Kalau tetapi biasanya gak enak. Ya betul ya. Ya. Di akhir ayat 1 tadi disebutkan. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, yang Lose maksud tetapinya adalah walaupun Naaman itu hebat tetapi dia sakit kusta adik-adik. Ya. Kusta adalah penyakit yang susah untuk disembuhkan. Ya. Pada saat itu di kerajaan Aram, Raja Aram, dokter di negeri Aram, gak ada yang bisa menyembuhkan Naaman. Sehingga Naaman itu sangat menderita adik-adik. Adik-adik, selain penyakit kusta, Naaman itu punya masalah yang lebih besar dibanding kustanya. Ada yang tahu apa itu masalahnya? Ya, masalahnya adalah Naaman itu belum mengenal Allah yang benar. Ya, jadi dia adalah orang yang belum mengenal Allah. Ya, adik-adik, kesehatan itu adalah berkat dari Tuhan adik-adik. Saya mau tanya nih, adik-adik di rumah pernah enggak bersyukur, kalian bersyukur atas kesehatan yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini? Ada yang pernah bersyukur enggak? Ayo, oh puji Tuhan, banyak ya, beberapa kalian bersyukur, pernah bersyukur ya atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Ya, kita harus bersyukur adik-adik kepada Allah. Walaupun kita tidak bisa kemana-mana saat ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, tapi tetap jangan lupa
adik-adik harus tetap jaga kondisi, sering cuci tangan, kalau pergi tetap pakai masker adik-adik. Ya, adik-adik, walaupun Naaman ini orang yang hebat, orang yang sering menang perang, orang yang terkenal, tetapi Allah itu boleh izinkan dia menderita sakit kusta adik-adik. Ya, adik-adik, kadang Allah itu mengizinkan masalah, kesulitan, sakit penyakit itu menimpa kita. Ya, kenapa? Ada yang tahu? Iya, supaya kita ini tidak sombong adik-adik. Dan kita selalu mengandalkan Allah. Ya, adik-adik, Lose ini juga punya banyak sekali kekurangan. Lose ini juga punya banyak sekali kelemahan. Lose seringkali menghadapi permasalahan-permasalahan. Lose juga seringkali sakit, juga ada beberapa kali sakit juga. Ya, tetapi dalam kondisi tersebut Lose tidak down. Lose tahu Allah yang Lose percaya itu Allah yang bisa diandalkan. Jadi ketika Lose mengalami itu semua, Lose berdoa, minta tolong pada Allah, minta tolong pada Tuhan supaya membantu Lose, supaya menolong Lose. Adik-adik bisa bayangkan, kalau Lose ini gak pernah mempunyai kesulitan, kalau gak pernah punya masalah, Lose pasti akan jadi orang yang sombong, orang yang congkak. Ya, adik-adik, pada saat zamannya Naaman ini, kerajaan Aram itu bermusuhan dengan bangsa Israel. Jadi rupanya orang awam ini, orang Aram secara bergerombol itu sering menyerang wilayah Israel adik-adik. Ya, pada saat dia menyerang wilayah Israel, seringkali dia juga menjarah, mengambil harta bendanya orang Israel, dan bahkan menawan orang-orang Israel untuk dibawa ke negeri Aram. Salah satunya adalah anak perempuan Israel yang menjadi pelayannya istrinya Naaman adik-adik. Ya, jadi adik-adik bisa bayangkan, anak perempuan ini harus jauh dari orang tuanya. Betapa menderitanya anak perempuan ini, betapa menderitanya pelayan istrinya Naaman ini. Tidak seperti adik-adik sekarang bisa kumpul sama papa mama, bisa merasakan kasih sayang papa mama. Tetapi anak perempuan ini gak bisa merasakan seperti itu adik-adik. Nah, tetapi walaupun demikian, anak perempuan ini atau pelayannya Naaman ini, dia tidak dendam terhadap Naaman dan keluarganya. Tetapi justru membalasnya dengan kebaikan adik-adik. Yaitu apa? Pelayannya istrinya Naaman ini tahu kalau Naaman itu sakit kusta. Lalu dia memberikan kabar baik kepada istrinya Naaman. Dia berkata demikian, "Ibu, di negeri Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kustanya bapak Naaman." Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Ya, kita ngelihat anak perempuan ini walaupun dia ditawan, tetapi dia tidak dendam kepada keluarganya Naaman. Kalau misalkan nih adik-adik itu ada teman yang ngambil penghapusnya adik-adik, atau pensilnya, atau bukunya adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Seringkali kita juga ambil balik barangnya teman kita. Kita dendam. Karena apa? Karena dia sudah ngambil barangku, aku harus ambil barangnya. Ya, betul kan? Betul ya? Ya. Atau kadangkala ada teman yang mengejek atau mengolok-olok kita adik-adik. Dia mengojek kita. Apa yang kita lakukan? Seringkali kita juga olok-olok balik teman kita yang mengolok-olok kita. Seringkali kita ejek lagi teman kita yang juga mengejek kita. Ya, itu nggak boleh adik-adik. Ya, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengasihi mereka. Walaupun dia sudah berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus mengasihi mereka. Dan kita harus mendoakan ke teman kita. Supaya apa?
supaya dia tidak mengulangi perbuatan jahatnya terhadap kita. Dan bahkan kalau ada teman kita yang nggak punya pensil atau nggak punya penghapus, kalau kita punya lebih, kita kasih ke mereka. Ya, jadi kita harus berbuat baik walaupun orang sudah berbuat jahat kepada kita, dan jangan lupa doakan mereka. Ya, nah, setelah istrinya Naaman tersebut mendapat kabar baik dari pelayannya, kemudian dia segera menceritakan hal tersebut kepada Naaman. Adik-adik, Naaman sangat gembira mendengar hal tersebut. Dia punya pengharapan untuk sembuh karena dia sudah cukup lama menderita kustanya, adik-adik. Lalu dia segera menuju ke Raja Aram. Dia minta izin kepada Raja Aram untuk berangkat ke Israel, adik-adik. Nah, Raja Aram mengizinkan Naaman untuk pergi ke Israel. Dia juga membuatkan Naaman surat untuk diberikan kepada Raja Israel, adik-adik. Nah, kemudian setelah dapat izin, Naaman segera mempersiapkan kebutuhannya, mempersiapkan perlengkapannya. Ya, dia juga membawa beberapa pengawalnya, adik-adik. Nah, dan dia juga tidak lupa membawa surat Raja Aram tersebut yang akan diberikan kepada Raja Israel. Adik-adik, Naaman juga mempersiapkan persembahan yang akan diberikan kepada nabi yang ada di Israel itu, adik-adik. Naaman membawa persembahan berupa 110 talenta perak, 10 potong pakaian, dan 6.000 sikal emas, adik-adik. Nah, kemudian mereka berangkat ke Israel, adik-adik. Setelah sampai ke Israel, Naaman dan rombongannya ini menemui Raja Israel, adik-adik. Ya, setelah bertemu Raja Israel, Naaman ini memberikan surat yang ditulis oleh Raja Aram kepada Raja Israel. Di dalam suratnya tersebut, Raja Aram memerintahkan kepada Raja Israel untuk menyembuhkan penyakit kustanya Naaman, adik-adik. Adik-adik, penyakit kusta itu bukan penyakit yang gampang disembuhkan, tetapi susah sekali untuk disembuhkan. Ya. Ketika Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, dia merasa Raja Aram ini mencari gara-gara. Lah wong penyakit yang susah disembuhkan kok aku suruh nyembuhkan. Mungkin seperti itu perasaan hatinya Raja Israel. Nah, jadi dia menganggap Raja Aram ini mencari gara-gara terhadap dia. Lalu Raja Israel ini mengoyakkan pakaiannya, adik-adik. Ya, mengoyakkan pakaiannya. Nabi Elisa, ya, yang mau Nabi Elisa ini kemudian mengirim utusannya untuk menyampaikan pesan kepada Raja Israel. Pesannya apa? Pesannya menyuruh Naaman untuk datang kepada Nabi Elisa, adik-adik. Nah, kemudian Naaman segera menuju ke tempatnya Nabi Elisa, adik-adik. Ya, tetapi sesampainya di rumahnya Nabi Elisa, Naaman tidak ditemui oleh Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa itu menyuruh orang suruhannya untuk menemui Naaman. Dan Nabi Elisa menyampaikan pesan kepada orang suruhannya untuk menyampaikan kepada Naaman. Pesannya adalah, pergilah, mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka engkau akan sembuh. Nah, adik-adik, ini adalah kabar gembira. Tetapi Naaman mendengar kabar tersebut, dia tidak gembira, adik-adik. Naaman justru kecewa dan marah. Karena apa, adik-adik? Nah, karena Naaman berharap ketika dia sampai di tempatnya Elisa, Elisa sendiri yang keluar untuk memanggil nama Tuhan, menggerakkan tangannya di atas kustanya Naaman, dan Naaman menjadi sembuh. Itu harapannya Naaman. Naaman juga disuruh mandi di sungai Yordan. Adik-adik, sungai Yordan pada saat itu adalah sungai yang kotor airnya. Lebih kotor dibanding dengan sungai-sungai yang ada di
negeri Aram, tempatnya Naaman tinggal, adik-adik. Ya, jadi ini sungai kotor, kok disuruh mandi di sana. Naaman berharap dia disuruh mandi di sungai Abana atau sungai Parpar yang ada di negeri Aram. Tetapi tidak demikian, dia justru disuruh mandi di sungai Yordan. Adik-adik, terkadang kita ini suka mendikte Tuhan ya untuk mengikuti cara kita di dalam menyelesaikan masalah kita. Ya, saya kasih contoh nih. Tuhan, saya kepingin dapat nilai yang bagus, tapi saya nggak mau belajar soro-soro Tuhan. Saya nggak mau belajar keras. Saya maunya ngegame tapi dapat nilai yang bagus. Ya, sering ya. Nah, atau mungkin juga kita, Tuhan, saya sekarang sedang sakit. Saya kepingin Tuhan sembuhkan sakit saya, tapi saya nggak mau ke dokter Tuhan. Kalau ke dokter disuntik saya nggak mau. Saya maunya di rumah tapi bisa sembuh. Ya, seringkali kita berbuat demikian, bukan? Ya, adik-adik, setelah Naaman meninggalkan rumahnya Elisa dengan perasaan kecewa dan marah, kemudian para pengawalnya memberikan nasihat kepada Naaman, adik-adik. Para pengawalnya berkata demikian, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh Bapak melakukan hal yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang Nabi itu cuma berkata, mandi dan kau akan sembuh. Nah, mendengar nasihatnya Nabi, mendengar nasihat para pengawal tersebut, Naaman berpikir, betul juga ya masalahnya, saya coba. Ya, kemudian adik-adik, Naaman menuju ke sungai Yordan dan dia membenamkan diri sesuai dengan perkataan Nabi Elisa. Ya, jadi setelah membenamkan diri 1 kali masih ada kustanya, 2 kali masih ada kustanya, 3 kali kustanya juga masih ada, keempat, kelima, keenam kustanya juga masih ada, adik-adik. Yang ke-7 kali ketika dia mengangkat tubuhnya, wow, ternyata kustanya hilang. Naaman sembuh, adik-adik. Ya, adik-adik, kira-kira siapa yang menyembuhkan Naaman ya? Ayo, siapa yang menyembuhkan Naaman? Apakah Raja Israel? Bukan Raja Israel yang menyembuhkan. Apakah Nabi Elisa? Juga bukan Nabi Elisa yang menyembuhkan Naaman, adik-adik. Yang menyembuhkan Naaman adalah Allah. Allah sendiri yang menyembuhkan lewat perantaraan Nabi Elisa, adik-adik. Adik-adik, Naaman bisa sembuh, bisa disembuhkan oleh Allah karena Naaman juga taat akan perintah Allah. Misalkan Naaman mandi sebanyak 3 kali. Kira-kira Naaman sembuh enggak? Enggak. Ya. Atau misalkan Naaman, aduh, aku enggak mau mandi di sungai Yordan, kotor sungainya. Aku mau mandi di sungai Parpar aja yang di negeri Aram itu lebih bersih. Kira-kira bisa sembuh enggak? Enggak juga. Ya. Jadi Naaman bisa disembuhkan oleh Allah ya, karena dia juga taat akan perintah Allah, adik-adik. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas penyakit kustanya Naaman. Dia berkuasa atas kehidupan kita, adik-adik. Ya. Adik-adik, ternyata Naaman itu bukan hanya disembuhkan dari penyakit kustanya saja, tetapi Naaman juga bertobat dan mau percaya kepada Allah yang benar. Ya, apa yang dilakukan oleh Naaman setelah sembuh, adik-adik? Ya, Naaman kemudian apa yang dilakukan setelah sembuh dari sungai Yordan? Ya, mari kita baca Alkitab kita. Ya, kita mau buka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15. Ya, kita baca sama-sama ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya
kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Ya. Jadi Naaman ini setelah sembuh, mandi di Sungai Yordan sembuh, ya, dia tidak langsung pulang ke negara Aram. Dia kembali kepada Elisa. Dia mau berterima kasih kepada Elisa, adik-adik. Ya. Dia ingin memberikan persembahan yang sudah dia persiapkan kepada Nabi Elisa. Ya. Tapi apakah Nabi Elisa menerima persembahan yang diberikan oleh Naaman, adik-adik? Ya. Kalau adik-adik baca di pasal 5 ayat yang ke-16, di ayat yang ke-16, di sana disebutkan bahwa Nabi Elisa menolak semua pemberian Naaman, adik-adik. Adik-adik, semua pemberian atau anugerah dari Allah itu adalah gratis. Kita boleh diberikan kesehatan, ya. Kita boleh diberikan oleh Tuhan kepintaran. Kita boleh diberikan keterampilan dalam main piano. Itu semuanya adalah gratis dari Allah, adik-adik. Ya. Allah itu juga memberikan anugerah keselamatan atau surga kepada kita, kepada Lause dan adik-adik secara gratis, secara cuma-cuma. Cuma satu, yaitu hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita bisa masuk surga ketika kita dipanggil Tuhan kelak. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu adik-adik, jika saat ini kalian sedang mengalami kesulitan, atau mungkin orang tua kalian saat ini mengalami permasalahan di dalam usaha dan pekerjaannya, di dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, adik-adik berdoalah kepada Tuhan. Minta agar Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang maha kasih, yang penuh kasih. Dia pasti sanggup dan mau menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tuhan, berkatilah firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, supaya firman ini bisa menjadi dasar iman kami yang kuat, Tuhan. Tuhan, dari cerita hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, seperti Engkau menyembuhkan penyakitnya Naaman, seperti Engkau telah mengasihi Naaman. Engkau juga berkuasa atas kehidupan kami, mengasihi kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong permasalahan kesulitan kami, menolong sakit penyakit jika kami sakit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah dengarkan cerita yang Lause sampaikan, yaitu tentang Naaman. Adik-adik, supaya nggak lupa ya, untuk aktivitas minggu ini kita mau buat lagu Naaman ya, supaya adik-adik lebih jelas, adik-adik bisa saksikan pada video berikut. Jadi buatnya adalah seperti video berikut ini. Naaman sakit terus di
Terima kasih Tuhan Allah Israel yang hidup. Untuk pengumpulan aktivitas, jadi aktivitas tersebut nanti adik-adik bisa minta tolong mama, papa, koko, cece untuk bantu rekam di dalam handphone ya. Jadi adik-adik juga bisa minta bantuan koko, cecenya atau mama, papanya. Jadi dibuat video rame-rame gitu. Karena kalau adik sendiri pasti nggak bisa ya. Nah, untuk itu kalau sudah jadi, linknya tolong dikumpulkan di link berikut ini adik-adik. Lose tunggu paling lambat hari Selasa tanggal 26 Mei jam 12 siang. Adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah buat aktivitas mahkota ya. Nah, kita mau saksikan hasil dari aktivitas adik-adik semuanya. Kita saksikan lewat berikut video di bawah ini. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye. God bless you.